Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3C. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai kaidah usuliyah dengan mata kuliah Usul Fikih dan Qawaid Fiqhiyah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Otong Bustami LC.MAG. Baik, untuk materi yang pertama, kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah adalah pedoman untuk menggalil dalil syara, titik tolak pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan dalam penggalian hukum. Kaidah usuliyah juga biasa dikatakan kaidah istinbatiyah atau biasa juga disebut kaidah lughawiyah. Ayat Al-Quran mengenai kaidah usuliyah terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Yang kedua, ada jenis-jenis kaidah usuliyah. Yang pertama adalah al-am. Al-am dalam ilmu usul fikih adalah lafaz yang mencakup semua individu dalam cakupan maknanya tanpa batasan. Dalam bahasa lain, lafaz al-am memiliki cakupan yang luas dan berlaku untuk seluruh objek atau individu yang termasuk di dalamnya, kecuali ada dalil yang mengecualikan atau taksis. Al-am berarti umum, maksudnya adalah maknanya telah meliputi semua orang. Menurut istilah usul fikih, adalah lafaz yang telah mencakup semua yang termasuk dengan satu ketetapan. Misalkan lafaz laki-laki dalam lafaz tersebut berarti semua laki-laki. Sedangkan lafaz manusia berarti mencakup semua manusia. Contohnya dalam firman Allah surah Al-Asr ayat 2. Innal insana lafi khusr, yang artinya sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Lafaz manusia dalam ayat tersebut adalah umum karena mencakup seluruh manusia. Kaidah usuliyah al-am di sini dimaksudkan adalah kaidah yang memiliki makna secara umum untuk langsung diketahui karena lafaz dan maknanya tergambarkan secara sama atau tidak memerlukan sesuatu yang dianggap susah untuk dilihat maknanya. Namun tetap memerlukan ilmu untuk memahami kaidah usuliyah al-am itu sendiri, misalkan mengenai antara kaidah usuliyah al-am umum dan kaidah usuliyah al-am mutlak atau biasa disebut sebagai umum badali. Yang kedua ada al-khas. Al-khas atau biasa disebut lafaz khusus merupakan lafaz yang memiliki pengertian secara tunggal atau beberapa saja namun dibatasi. Mayoritas ulama usul fikih sepakat bagaimana yang dikemukakan oleh Abu Zuhroh. Lafaz khusus dalam nas syara berarti pengertiannya yang khas secara qot'i atau pasti, dan hukum yang terkandung di dalamnya bersifat qot'i atau pasti juga, selama tidak ada sesuatu indikasi yang menunjukkan pengertian lain. Kemudian lafaz khusus ini dibedakan menjadi mutlak dan muqayyad secara sederhana agar mudah dipahami karena begitu banyak kaidah usuliyah bahwa mutlak itu tidak dibatasi. Misalkan lafaz misri atau seseorang atau seorang orang Mesir dan rojulun seorang laki-laki, sedangkan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu satuan yang secara lafziyah dibatasi dengan suatu ketentuan. Misalkan mishhiriyun muslimin atau seorang yang berkebangsaan Mesir yang beragama Islam, dan rojulun rasyidun seorang laki-laki yang cerdas. Contoh lafaz khusus terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 89. Yang ketiga ada al-amru. Mayoritas ulama usul fikih mengatakan al-amru adalah perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang memiliki kedudukan tinggi kepada yang rendah. Amar menurut bahasa berarti perintah, sedangkan menurut istilah adalah perbuatan meminta kerja dari yang lebih tinggi tingkatannya kepada yang lebih rendah tingkatannya. Atau dapat didefinisikan suatu tuntutan atau perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Kaidah dalam al-amru secara mutlak menunjukkan akan wajib dan tidak menunjukkan akan selain wajib kecuali dengan qarinah-qarinah tertentu. Kaidah ini memiliki arti bahwa perintah adalah kewajiban atau keharusan, yaitu memaksa dengan tegas dan keras untuk melakukan sesuatu
perintah tersebut. Contohnya dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36, ayat tersebut menunjukkan adanya al-amru yang menunjukkan bahwa segala urusan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya wajib hukumnya dan berdosa jika melanggarnya. Yang keempat ada an-nahyu. Menurut bahasa, an-nahyu adalah kebalikan dari al-amru yang berarti mencegah atau melarang. Menurut istilah, an-nahyu adalah suatu ungkapan agar perbuatan tersebut dijauhi yang dikeluarkan oleh pihak yang berkedudukan tinggi kepada orang yang berkedudukan rendah. Sedangkan di dalam ulumul Quran disebutkan secara sederhana adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Maka secara garis besar ada 3 poin utama dari an-nahyu itu sendiri. Yang pertama, an-nahyu harus berupa tuntutan. Yang kedua, tuntutan tersebut harus berupa meninggalkan. Yang ketiga, tuntutan untuk meninggalkan harus ditujukan oleh sigatan an-nahyu. Sama halnya dengan al-amru, sigatnya memiliki beberapa kriteria di antaranya. Yang pertama, menggunakan fi'il mudhari yang didahului dengan lam an-nahyu. Yang kedua, sigat fi'il al-amru yang menunjukkan larangan. Yang ketiga, dengan lafaz an-nahyu. Yang keempat, larangan bentuk pernyataan atau jumlah qabariyah. Berikut kaidah dalam an-nahyu. Apabila Allah melarang sesuatu, maka sebagiannya juga dilarang. Dan apabila Allah memerintahkannya, maka ia memerintahkan keseluruhannya. Contohnya, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.